Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba sharing pengalaman saya memperpanjang SIM ketika KTP saya Gresik, kemudian SIM saya Tuban, lalu saya ngurus ke Surabaya. Apakah bisa? Jadi ternyata kemarin saya perpanjang dan bisa. Nah, apa saja persyaratan perpanjangan SIM? Yang pertama adalah SIM asli, kemudian KTP asli, lalu surat keterangan lulus psikotes, lulus tes kesehatan, yang terakhir yang kemudian adalah fotokopi KTP, fotokopi KTP 2 lembar, fotokopi SIM 2 lembar, lalu yang terakhir adalah biaya-biaya yang harus dipersiapkan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita tahu, yang kedua adalah tempat di mana kita ngurus harus tahu dulu. Kenapa harus tahu dulu tempat di mana kita harus ngurus? Untuk efisiensi waktu. Jadi kita langsung jujuk, nggak usah cari-cari. Sebelum kita ngurus jauh-jauh hari harus browsing-browsing tempat-tempat mana yang bisa ngurus perpanjangan SIM. Nah, di kota Surabaya ini ada dua alternatif. Yang pertama ada SIM corner, yang kedua ada SIM keliling. SIM corner adalah yang bertempat di suatu tempat, menetap di situ. Kalau SIM keliling bisa pakai mobil, bisa pindah-pindah. Nah, di Surabaya SIM corner ada beberapa tempat, yaitu yang pertama di BG Junction, terus kemudian ada di TP Tunjungan Plaza 1, lalu ada di mana lagi? Jatim Tunjungan Plaza Siola. Nah, Siola juga ada SIM corner untuk memperpanjang. Lalu jam bukanya jam berapa? Kalau di Tunjungan Plaza itu buka jam 11 sampai jam 6 sore. Lalu kalau di Siola jam 9 sampai jam 2 siang. Kalau di BG Junction itu jam 10 sampai jam 6 sore. Nah, yang di SIM keliling ada beberapa tempat. Yang pertama ada di Jatim Expo Exhibition. Tempatnya di depannya, di pintu masuk itu ada beberapa stand-stand di situ. Terus nanti ada tulisannya di situ untuk perpanjang SIM dan ada mobil SIM-nya. Kemudian ada lagi di Kapas Kerampung. Kapas Kerampung bukanya jam 8 sampai jam 2. Kalau yang Jatim Expo Exhibition jam 9 sampai jam 2 saja. Lalu di Taman Bungkul buka jam 9 sampai jam 2, dan di Terminal Beratang ada jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian ada lagi yang SIM pengurusan SIM terbesar di Surabaya, yaitu Kolombo, buka jam 8 sampai setengah 9 sampai jam 12 siang. Nah, setelah kita tahu, kita gampang, mudah untuk mengurusnya, supaya kita efisiensi waktu, satu hari bisa selesai, nggak usah cari-cari. Jadi yang setelah saya sebutkan tadi, silakan pilih mana yang lebih dekat dari tempat Anda. Kemudian persiapan yang ketiga adalah rekomendasi waktu. Sekarang kita tahu sekarang zamannya pandemi, maka dari itu kemarin ketika saya mengurus, saya coba datang seminggu sebelum, akan tetapi ditolak, tapi dapat stempel dan harus datang ketika waktu terakhir masa aktif SIM kita. Jadi kita baru ke sana ketika hari terakhir masuk untuk mengurus, membayar, lalu isi formulir. Kemudian ketika Anda nyampe di lokasi akan tetapi masih belum terakhir masa aktif, kita ngapain? Kan nggak jadi untuk mengurus. Ya, kita kalau belum punya tes psikotes bisa lakukan tes psikotes itu di dekat dari pengurusan SIM. Kalau di Tunjungan Plaza itu di belakangnya Piles, di TP2. Jadi
Kalau yang ngurusin di TP1 lalu menuju ke TP2, di baliknya Pilot Store itu ada praktek dokter. Nah, di situ bisa mengurus psikotes dan tes kesehatan. Untuk psikotes itu biayanya 50.000. Kita diberikan 15 pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pernyataan yang menunjukkan kondisi kita saat ini. Kita harus mencentang mana yang sesuai dan tidak. Setelah itu selesai, di approve, langsung selesai, langsung pulang. Itu nggak sampai 10 menit lah. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, poin yang keempat adalah biaya-biaya pasti, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita memperpanjang SIM. Kalau SIM-nya SIM A itu biayanya 80.000, kalau SIM C 75.000, kalau yang lain saya belum tahu. Kemudian untuk surat psikotes, lulus psikotes itu seharga 50.000. Dan kalau tes kesehatan ketika ngurus di tempat SIM tadi itu bisa 40.000. Kalau kita mau lebih hemat bisa mengurus di puskesmas masing-masing daerah kita, itu hanya butuh biaya 20.000 rupiah. Lalu yang pasti itu jadi 75 kalau SIM C, kemudian 50 psikotes, ada tes kesehatan 20.000, jadi total 95 tambah 75 145.000 saja, itu pasti biaya kita keluarkan. Nah, terus kemudian yang poin kelima yang perlu kita perhatikan adalah calo-calo. Biasanya kalau kita belum tahu ya, kalau kita datang di lokasi SIM keliling ada tukang parkir menawarkan jasa untuk ngurus terima beres, itu sebesar 350.000, tinggal foto langsung pulang. Meskipun masa aktif kita masih lama, katakan habisnya tanggal 20 Januari, tapi punya Anda tanggal 4 Januari itu bisa, kata mereka, lewat jalur dalam, bos. Nah, itu what? Akan tetapi kalau kita tahu biaya-biaya pasti tadi, kalau ngurus sendiri itu lebih hemat, hampir 50% lebih. Kalau kita sudah tahu standnya, syaratnya apa, lokasinya di mana, terus prosedur ngurusnya, urut-urutannya gimana, nah, itu mungkin bisa mempercepat kita untuk mengurus. Maka dari itu saya share supaya Anda ketika ingin mengurus bisa lebih cepat dan lebih murah. Kalau bisa lebih murah, kenapa tidak, ya kan? Kita terima beres tapi hampir 50%. Nah, itu tergantung Anda semua mau pilih yang mana, hemat, cepat, atau tidak mikir tapi mengeluarkan biaya lebih. Dan yang terakhir ya kelebihan kekurangannya tadi, calo, kalau calo ya pengen beres bayar lebih, kelebihannya dia, kekurangannya bayarnya lebih banyak, kelebihannya dia bisa mengurus jauh-jauh hari sebelum masa aktif itu habis. Kok bisa ya? Lewat jalur dalam, bos, jadi bisa saja. Demikian penjelasan saya tadi, semoga pengurusan SIM selanjutnya itu bisa online. Harapan saya bisa tidak berbelit-belit dan untuk menghindari calo-calo yang menghindari apa ya, calo-calo yang gak bertanggung jawab. Jadi saya rasa kalau bisa online, sebenarnya sudah ada websitenya untuk online ya, korlantas.apa gitu, tapi ketika diakses belum bisa. Saya harap bisa, lalu kemudian datang hanya untuk foto sehingga lebih cepat, mempercepat proses perpanjangan SIM. Itu demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar, dan apabila Anda suka silakan like, dan jangan lupa jika info ini bermanfaat silakan share ke semua sosial media Anda, share ke semua teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan. Terima kasih atas atensi waktunya untuk mendengarkan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.